Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita perkenalan dulu. Nama saya Nanda Hidayati. Saya dari kelas 01 TIDP 010. Nah, IN saya adalah 2510 1080 0873. Video ini adalah pembahasan mengenai ketidaksamaan linear kepada Bapak Tio Andrian, ST Mkom, selaku guru kalkulus diferensial saya. Kalau gitu, mari kita mulai pembahasannya. Baik, di sini kita punya nomor 1, yaitu 4 min 5x lebih dari atau sama dengan min 8 min x. Nah, caranya adalah kita turunkan dulu soalnya, lalu kita bisa menggunakan cara operasi bilangan di kedua ruas atau boleh pindah ruas. Cara yang akan saya gunakan yaitu adalah pindah ruas. Nah, di sini kita punya 4 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 5x lebih dari sama dengan min 8 min x. Di sini positif, pindah ruas menjadi minus 4. Nah, kemudian min 5x lebih dari atau sama dengan min 8 min x min 4. Min 5x kita turunkan lebih dari sama dengan, di sini ada min 8 dan min 4. Maka min 8 min 4 hasilnya adalah min 12. Min x. Di sini masih ada min x. Nah, maka dari itu min x kita pindahkan ke sebelah kiri. Hasilnya adalah min 5x plus x lebih dari atau sama dengan minus 12. Maaf, suara saya agak sedikit serak karena saya sedang sakit. Nah, min 5x plus x. Nah, sebenarnya di depan x ini ada angka 1. Maka menjadi min 5x ditambah plus 1x sama dengan min 4x. Punya hutang 5, dibayar 1, masih sisa 4. Lebih dari atau sama dengan minus 12. Nah, supaya x bisa sendiri, maka min 4 kita pindahkan menjadi pembagian 12 per minus 4. Nah, bila ada pembagian oleh bilangan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi x kurang dari minus 12 dibagi minus 4, hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya adalah x kurang dari 3 atau x sama dengan 3. Itu jawabannya. Nah, sekarang soal nomor 2 yaitu 3x minus 2 kurang dari x plus 3. Nah, pada soal ini saya akan menggunakan cara operasi bilangan di kedua ruas, yaitu 3x minus 2 kurang dari x plus 3. Nah, di sini ada 2. Agar minus 2-nya hilang, maka kita akan menjumlahkannya dengan 2. Nah, di sebelah kanan kita juga tambah 2. Sama. Nah, karena hutangnya ada 2 ditambah 2 alias dibayar 2, maka hutangnya habis. Maka masih sisa 3x kurang dari x. Di sini ada 3 ditambah 2, yaitu plus 5. Nah, kemudian di sini ada 3x kurang dari x plus 5. Nah, di sini ada x. Maka dari itu, supaya x pindah ke sebelah kiri, maka kita kurang x. Nah, di sini x, kita kurang x. Maka 3x dikurang x hasilnya 2x. Nah, kurang
kurang dari X dikurang X, habis. Maka dari itu 5 kita turunkan, karena 5 tidak kita operasi bilangan dengan bilangan apapun. Nah, setelah itu karena agar X bisa sendiri, 2-nya kita pindahkan. Kita bagi. Itu 2X per 2 kurang dari 5 per 2. Nah, 2 dibagi 2 sisa 1. 5 dibagi 2 kita bisa ubah jadi pecahan, tetap 5 per 2. Maka hasilnya X kurang dari 5 per 2. Atau bisa jadi X kurang dari 2,5. Nah, di soal nomor 3 ada X kuadrat dikurang 5X plus 6. Nah, cara menjawabnya adalah semua yang ada di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Kenapa? Agar nilai di sebelah kanan hasilnya 0. Nah, kemudian kita turunkan. Nah, 5X menjadi minus 5X plus 6 menjadi minus 6. Nah, berarti di sini 5X dikurang 5X plus 6 dikurang 6. Maka hasilnya adalah X kuadrat min 5X min 6 kurang dari 0. 5X dikurang 5X 0 ditambah 6 dikurang 6 0. Nah, kemudian kita bisa faktorisasi. X dikali X kurang dari 0. Nah, di sini kita punya 2 dikali 3, 3 dikali 2, 6 dikali 1, 1 dikali 6 untuk menciptakan minus 6. Tapi di sisi lain kita harus menciptakan berapa ditambah berapa hasilnya minus 5. Maka bisa kita simpulkan kita menggunakan minus 6 dan plus 1. Coba kita masukkan. Minus 6 dikali 1 minus 6, minus 6 ditambah 1 minus 5. Karena sudah terbukti, maka bisa kita mencari nilai X-nya. X min 6 kurang dari 0 menjadi X min 6 plus 6 kurang dari 0 plus 6. Maka hasilnya adalah X kurang dari 6. Untuk X nomor 1. Nah, yang kedua yaitu X plus 1 kurang dari 0. Nah, X plus 1 kurang 1 kurang dari minus 1. Maka jawabannya adalah X kurang dari minus 1. Nah, lanjut ke bagian berikutnya, kita membuat garis bilangannya. Nah, nilai yang paling kecil di sini adalah minus 1. Di sini bisa kita taruh minus 1. Nah, paling besarnya adalah 6. Di sini bisa kita taruh 6. Di antaranya adalah angka 0. Nah, di sini kita menjadi 3 bagian, terbagi menjadi 3 daerah, yaitu di sini, dan di sini. Nah, untuk bisa mengetahui daerah ini positif atau negatif, ini positif atau negatif, dan satu lagi, kita gunakan namanya uji nilai nol atau uji bilangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita memasukkan nilai 0 atau bilangan apapun yang berada di antara minus 1 dan 6 ke dalam persamaan yang ini.
Nah, coba kita masukkan. X kuadrat minus 5X minus 6 kurang dari 0. Berarti jadi 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0 dikurang 6. Sama dengan 0 kuadrat hasilnya 0 dikurang 5 dikali 0 hasilnya 0 dikurang 6. Maka hasilnya minus 6. Nah, uji nilai 0 berarti daerah yang berada di 0 hasilnya adalah negatif. Nah, daerah yang ada 0 yang mana? Di antara ini dan ini. Maka daerah ini negatif. Sebelahnya positif, sebelahnya positif. Nah, kemudian kita harus mencari mana yang harus kita cakup daerahnya. Nah, kita perhatikan tanda pada soal. Pada nomor 3, tandanya adalah kurang dari. Maka, jika tanda pada soal atau pada pertanyaan adalah kurang dari, maka daerah yang kita cakup adalah daerah yang negatif. Jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang kita cakup adalah yang positif. Di sini daerah yang negatif adalah ini. Maka daerah yang kita cakup adalah daerah yang ini. Nah, himpunannya adalah HP sama dengan X berarti min 1 X kurang dari 6, X adalah bilangan real. Seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 4, yaitu X kuadrat plus X minus 2 lebih dari 0. Nah, karena di sebelah kanan sudah 0 dan di kirinya ada persamaan kuadrat, maka kita tidak perlu ubah lagi semua variabel atau bilangan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Bisa kita langsung faktorkan. X kuadrat plus X minus 2 lebih dari 0. Nah, bisa kita faktorkan saja langsung. X lebih dari 0. Nah, berapa dikali berapa hasilnya minus 2, dan berapa ditambah berapa hasilnya plus 1. Bisa kita dapatkan angka 2 dan angka 1. Karena bilangan prima tidak ada lagi bilangan selain 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk menciptakan plus 1, maka kita bisa menggunakan plus 2 dan minus 1. Nah, coba kita tambahkan plus 2 minus 1. Plus 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2. Plus 2 dikurang 1 hasilnya plus 1. Nah, maka kita dapatkan X plus 2 lebih dari 0. Berarti X plus 2 minus 2 lebih dari minus 2. Berarti X lebih dari minus 2. Di sini X minus 1 lebih dari 0 menjadi X minus 1 plus 1 lebih dari plus 1. Maka hasilnya adalah X lebih dari 1. Kita sudah dapatkan kedua X-nya. Maka kita buat garis bilangannya. Maaf, tidak lurus. Ya. Nah, di sebelah kiri kita taruh angka paling kecil yaitu minus 2. Di sebelah kanan kita taruh angka 1. Berarti angka 0 ada di sebelah sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan uji nilai angka. Nah, karena di antara minus 2 dan 1 ada angka 0, kita bisa menggunakan uji nilai 0 saja. Uji nilai ini kita sebut juga sebagai uji interval, alias uji menggunakan bilangan. Tidak perlu menggunakan angka 0 juga tidak apa-apa, selagi masih berada di antara daerah ini.
atau mungkin bisa coba menggunakan daerah ini seperti angka yang lebih besar dari 1, yaitu 2, mungkin bisa. Atau di sini minus 3 bisa, tidak harus angka 0. Nah, kita masukkan seperti tadi, x kuadrat plus x minus 2. Nah, nilai x-nya kita ganti jadi 0. Itu 0 kuadrat plus 0 dikurang 2. 0 kuadrat hasilnya adalah 0 ditambah 0 dikurang 2. Hasilnya adalah minus 2. Nah, berarti daerah yang di sini hasilnya adalah negatif. Ya, ada angka 0 ya. Berarti bilangan di sebelah sini, daerah sebelah kanan dan kiri itu positif. Nah, untuk mencari daerah mana yang kita cakup, kita bisa melihat tanda pada soal. Di sini, tanda yang ada pada soal itu lebih dari. Maka, sesuai syaratnya, jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah yang kita cakup adalah yang positif. Di sini yang positif ada sebelah kanan dan sebelah kiri, yaitu kita bisa gambar sebelah kanan sebelah kiri lalu kita arsir. Itu daerah yang kita cakup. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa buat himpunan penyelesaian ya. Himpunan sama dengan X. Nah, jika daerah yang terpisah seperti ini berbeda dengan yang nomor 3 tadi, maka bisa kita simpulkan X lebih dari X kurang dari minus 2 sebelah kiri ini, atau karena terpisah menjadi X 1, X adalah bilangan real. Kita dapatkan X kurang dari minus 2, kita dapatkan, atau X lebih dari 1. Seperti itu. X adalah bilangan real. 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sebelah kanan seperti biasa harus kita ubah menjadi 0. Maka dari itu kita bisa menuliskan 2x plus 7 per x min 1 kurang dari 1 kurang dari sama dengan 1 dikurang 1. Maka jadi 2x plus 7 per x min 1 minus 1 kurang dari sama dengan 0. Sekarang sudah memenuhi. Nah, di sini 1 tidak punya penyebut, alias penyebutnya adalah 1 juga. Nah, untuk menyamakan penyebut antara kiri dan kanan supaya bisa kita operasikan, kita bisa mengalihkan 2x plus 7 per x min 1 minus 1 dikali penyebut ini. X min 1 per x min 1 kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian bisa kita operasikan 2x plus 7 per x min 1, 1 min 1 dikali x hasilnya min x, min 1 dikali min 1 hasilnya plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian bisa kita operasikan 2x dikurang x hasilnya x, 7 ditambah 1 hasilnya 8 per x min 1 kurang dari sama dengan 0. Kita sudah menemukan kedua x, yaitu x plus 8 x min 1. Kemudian kita buat garis bilangan ya.
paling kecil. Kemudian bisa kita mencari X terlebih dahulu ya. X plus 8 kurang dari sama dengan 0, berarti X plus 8 dikurang 8 kurang dari sama dengan 0 dikurang 8. Maka hasilnya X kurang dari minus 8. X minus 1 kurang dari 0, X kurang 1 plus 1 kurang dari sama dengan plus 1. Maka X kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita mendapatkan nilai X paling kecil adalah minus 8, yang paling besar adalah 1. Maka di sini kita buat menjadi minus 8 dan plus 1. Di tengah-tengah ada angka 0. Seperti biasa, kita menggunakan uji nilai 0. Nah, kita masukkan ke persamaan awal, yaitu 2X plus 7 per X min 1 kurang dari sama dengan 1. Bisa kita tulis 2X plus 7 minus X plus 1 per X min 1 sama dengan 2 dikali 0 tambah 7 dikurang 0 ditambah 1 per X, dibuat menjadi 0 minus 1, berarti menjadi 7 ditambah 1 8 dikurang dibagi minus 1 menjadi minus 8. Nah, daerah ini adalah negatif. Maka dari itu, daerah yang ada tanda nolnya atau bilangan nolnya itu adalah negatif. Berarti daerah ini. Nah, sudah seperti itu, kita lihat lagi tandanya. Kurang dari sama dengan. Jika tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah yang kita cakup adalah yang negatif. Mana daerah yang negatif? Yang ini. Makanya kita cakup daerah ini. Nah, himpunan penyelesaiannya dari minus 8 lebih dari X lebih dari minus 8, X kurang dari 1, X bilangan real. Baik, soal nomor 6 yaitu 2X min 6 per X kuadrat min 6X plus 5 kurang dari 0. Nah, karena semua sudah di sebelah kiri, bisa kita faktorkan di bawah. Nah, jadi nanti akan membentuk 3X, yaitu 1, 2, 3. 2 dari hasil faktorisasi dan atasnya pembilang. Maka 2X minus minus 6, opsi minus 6, X kurang dari 0. Nah, di sini berapa dikali berapa hasilnya 5, dan berapa ditambah berapa hasilnya minus 6. Kita dapatkan angka 5 dan angka 1. Nah, jadi minus 5 dan minus 1. Kenapa? Minus 5 dikali minus 1 hasilnya 5, minus 5 ditambah minus 1 hasilnya minus 6. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi 3X, yaitu X pertama ada 2X minus 6 kurang dari 0, berarti 2X minus 6 plus 6 kurang dari 6, 2X kurang dari 6. Nah, 2X dibagi 2 kurang dari 6 dibagi 2. Maka hasilnya adalah X kurang dari 3. Kemudian ada X min 5 kurang dari 0. Nah, X
min 5 plus 5, sebelah kanan jadi 5, X kurang dari 5. Di sini ada lagi satu lagi, X min 1 kurang dari 0, X min 1 sebelah kanan plus 1. Kiri plus 1, kanan plus 1. Maka hasilnya adalah X kurang dari 1. Kita sudah mendapatkan 3 jenis X kurang dari 3, X kurang dari 5, dan X kurang dari 1. Nah, untuk membentuk garis bilangan, kita buat seperti ini. Sebelah kiri, paling kiri adalah 1, di tengah ada 3, sebelah kanan ada 5. Nah, di sini berbeda dengan soal-soal sebelumnya karena di sini ada 3 bilangan hasil dari X tadi. Ada 1, 3, dan 5. Nah, maka dari itu kita tidak bisa langsung membuat garisnya atau bisa menentukan positif negatif daerahnya. Kenapa? Karena bisa jadi di sini negatif, di sini positif, di sini juga positif. Nah, caranya adalah kita uji interval menggunakan bilangan dari masing-masing daerah yang ada di antara sini, di antara bilangan-bilangan ini. Nah, kita uji interval 1, uji bilangan. Nah, di antara 1 dan 3 ada bilangan 2. Untuk menguji daerah ini, maka kita pakai bilangan 2. Yaitu kita masukkan ke rumus awal 2x min 6 per x kuadrat min 6x plus 5 kurang dari 0. Maka 2 dikali 2 kurang 6 per 2 pangkat 2 minus 6 dikali 2 ditambah 5. Maka 2 kali 2 4, 4 dikurang 6 hasilnya minus 2 per 2 dikali 2 4 dikurang 12 ditambah 5, maka hasilnya adalah minus 3. 4 dikurang 12 hasilnya adalah minus 8. Minus 8 ditambah 5 hasilnya adalah minus 3. Maka ini jawabannya. Minus 2 dibagi minus 3 hasilnya adalah 2 per 3. Bukan minus 2 dan minus 3, tapi hasilnya adalah 2 per 3. Nah, kita kemudian uji yang ini. Maka daerah ini adalah positif. Nah, kemudian kita uji yang antara 3 dan 5, yaitu angka 4. Kita masukkan ke dalam rumus. 2x min 6 per x kuadrat min 6 x plus 5. Nah, di sini jadi 2 dikali 4 dikurang 6 per 4 kuadrat dikurang 6 dikali 4 plus 5. Maka menjadi 2 dikali 4, 8 dikurang 6 hasilnya ada 2 per 4 kuadrat hasilnya ada 16 dikurang 6 dikali 4 adalah 24, berarti 16 dikurang 24 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 5 hasilnya berarti hasilnya minus 8. Minus 8 ditambah 5 hasilnya adalah minus 3. Berarti jawabannya adalah minus 2 per 3. Daerahnya adalah negatif. Maka yang di sini daerahnya adalah negatif. Kita uji setelah angka 5, yaitu angka 6. Kita uji 2x minus 6 per x kuadrat minus 6x plus 5 menjadi 2 6 minus 6 per 6 kuadrat dikurang 6 dikali 6 plus
2 dikali 6, 12, 12 dikurang 6, 6, 4, 6 kuadrat 36, dikurang 36, ditambah 5, hasilnya adalah 5, berarti 6 per 5 hasilnya adalah 6 per 5, hasilnya adalah positif. Maka yang daerah ini adalah positif. Di sini ada angka 0. Sebelum angka 1 ada 0. Berarti kita uji nilai 0. 2x min 6 per x kuadrat min 6x plus 5 menjadi 2 dikali 0 minus 6, 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 5. Maka hasilnya adalah minus 6 per hasilnya 0 tambah 5. Maka hasilnya adalah negatif 6 per 5. Maka yang di sini adalah negatif. Nah, secara kebetulan kita mendapatkan bilangan atau daerah yang lengkap. Negatif, positif, negatif, positif. Bisa jadi di soal lain di sini adalah negatif, positif, positif, negatif. Nah, kemudian kita mulai ambil tanda bilangan daerah yang kita cakup, yaitu daerah yang sesuai dengan soal. Tandanya yaitu kurang dari. Maka daerah yang kita ambil adalah negatif. Yang ini sama yang kiri. Nah, itu daerahnya. Maka dari itu bisa kita simpulkan daerah himpunannya. Di sini ada 1, maka kita tulis x kurang dari 1. Karena di sini berpisah, ada jaraknya, maka atau 3x lebih dari 3, x kurang dari 5. X adalah bilangan real. Nah, untuk soal nomor 7 yaitu mutlak x kuadrat min 4x kurang dari 3, bisa kita kuadratkan kedua ruas, kemudian angka 3 kita pindahkan ke sebelah kiri, yaitu bisa menjadi x kuadrat min 4x kuadrat kurang dari 3 kuadrat, x kuadrat min 4x kuadrat dikurang 3 kuadrat kurang dari 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat menjadi 2x min 4x kuadrat dikurang 3 kuadrat kurang dari 0. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi x kuadrat min 4x plus 3 x kuadrat min 4x min 3 kurang dari 0. Nah, di sini kita bisa faktorisasikan menjadi x minus 3 x minus 1. Nah, yang sebelah kanan sayangnya tidak bisa kita faktorisasikan, karena untuk membuat min 3 kita butuh angka 3 dan angka 1. Sayangnya di sini jika kita ubah keduanya menjadi minus, maka hasil di sini harus plus. Jika kita ubah menjadi minus 3 dan 1 menjadi minus 3 ditambah 1 sama dengan minus 2. Di sini sementara harus minus 4. Maka tidak bisa kita lanjutkan yang sebelah kanan. Kita hanya bisa menggunakan yang sebelah kiri. Nah, berarti jadinya x min 3 kurang dari 0 berarti sama dengan x kurang dari 3 plus 3 kurang dari 3 x kurang dari 3. Dan di sini ada satu lagi yaitu x min 1 kurang dari 0, x min 1 plus 1 kurang dari 0, x kurang dari 1. Kita sudah dapat kedua x, kita buat garis bilangannya. Nah, angka yang paling kecil adalah 1, angka paling besar 3.
kita gunakan uji nilai 0. Nilai 0 ada di sebelah mana? Sebelah sini. Berarti nanti jika kita setelah mendapatkan hasilnya, itu untuk daerah yang sebelah sini. Kita masukkan ke dalam rumus. X kuadrat minus 4x kuadrat minus 3 kuadrat kurang 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 3 kuadrat, berarti menjadi minus 3 kuadrat 0, berarti menjadi 9. Daerah ini positif sesuai dengan angkanya, yaitu positif 9. Berarti di sini negatif, di sini positif. Jika di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, kita lihat lagi angkanya. Kita lihat tanda di soal, yaitu kurang dari. Maka daerah yang kita cakup adalah yang negatif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 X lebih dari 1, X kurang dari 3, X adalah bilangan real. Soalnya adalah mutlak 5x min 8 kurang dari sama dengan 12. Nah, seperti cara yang tadi, yaitu kita kuadratkan kedua ruas, kemudian 12x kita pindahkan ke sebelah kiri. 5x min 8 kuadrat kurang dari sama dengan 12 kuadrat menjadi 5x min 8 kuadrat dikurang 12 kuadrat kurang dari sama dengan 12 kuadrat dikurang 12 kuadrat menjadi 5x min 8 kuadrat minus 12 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, kita menggunakan rumus tadi, yaitu 5x minus 8 dikurang 12 ditambah 12, maaf, kemudian 5x kurang 8 dikurang 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan 5x minus 8 ditambah 12 sama dengan 4 plus 4. Di sini kita dapatkan 5x minus 8 dikurang 12 sama dengan minus 20. Nah, kemudian kita ubah menjadi 5x plus 4 kurang dari sama dengan 0. 5x plus 4 dikurang 4 kurang dari sama dengan 0 ditambah dikurang 4, berarti menjadi 5x kurang dari sama dengan minus 4. 5x dibagi 5 ada sama dengan minus 4 dibagi 5, berarti sama dengan X kurang dari sama dengan minus 4 per 5. Kemudian yang satu lagi adalah 5x min 20 kurang dari sama dengan 5x min 20 plus 20 kurang dari sama dengan 20. 5x dikurang dari sama dengan 20. 5x dibagi 5 kurang dari 20. 20 dibagi 5 berarti X kurang dari 4, kurang dari 94. Kita buat garis bilangannya. Di sini minus 4 per 5, di sini 4, 0 ada di tengah-tengah. Maka kita bisa menggunakan uji nilai 0. Kita masukkan 5x min 8 kuadrat dikurang 12 kuadrat, 5 dikali 0 dikurang 8 kuadrat itu sama dengan minus
8 kali minus 8 sama dengan 64 dikurang 144, hasilnya adalah minus 80. Nah, daerah yang ada nolnya adalah negatif, maka daerah ini negatif, di sini positif. Nah, menurut soal, daerah yang kita cakup adalah yang kurang dari adalah negatif, maka kita ambil daerah ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil, yaitu minus 4/5, X lebih dari minus 4/5, X kurang dari 4. X adalah bilangan